Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Handayani dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 202405010303. Baik, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah materi mengenai akuntansi biaya. Baik teman-teman, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu cost accounting. Jadi cost accounting atau biasanya dikenal dengan akuntansi biaya itu adalah bagian dari salah satu bidang akuntansi yang secara khusus berkaitan dengan perhitungan biaya dan penentuan harga pokok produksi. Nah, jadi akuntansi biaya atau cost accounting itu berperan penting dalam menghitung, menganalisis, dan mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Nah, selanjutnya adapun tujuan dan fungsi dari cost accounting itu. Jadi tujuannya itu yang pertama itu menentukan perhitungan biaya produksi dengan tepat. Yang kedua itu perlakuan biaya. Dan fungsinya yang pertama itu ada penentuan pokok harga pokok. Yang kedua ada perencanaan dan pengendalian biaya. Yang ketiga penentuan laba jangka pendek. Dan yang terakhir dasar penentuan penerimaan penolakan suatu proyek. Itulah tadi penjelasan dari materi pertama. Materi yang kedua ada konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Jadi konsep biaya dalam akuntansi pada dasarnya adalah seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi yang dinyatakan dalam satu satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi maupun kegiatan operasionalnya. Dan adapun juga sistem informasi biaya. Sistem informasi biaya atau sistem informasi akuntansi biaya itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi biaya yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya adapun juga peran sistem informasi biaya dalam pengambilan keputusan yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu ada penentuan harga jual produk. Yang kedua ada membantu dalam pengendalian biaya operasional. Yang ketiga menentukan apakah suatu produk akan diproduksi sendiri atau dibeli dari luar. Terus yang terakhir ada membantu dalam perencanaan anggaran serta evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke cost behavior analysis. Jadi cost behavior analysis itu atau analisis perilaku biaya itu adalah suatu proses untuk memahami dan mengidentifikasi bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis. Nah, seperti volume produksi, penjualan, atau penggunaan sumber daya. Adapun juga jenis-jenis perilaku biaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Jenis-jenisnya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu biaya tetap atau fixed cost. Terus yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga biaya semi variabel atau mixed cost. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Yang pertama itu ada volume produksi atau penjualan. Yang kedua ada teknologi yang digunakan, dan yang ketiga kebijakan manajemen dan keempat efisiensi operasional. Selanjutnya kita masuk ke cost system and cost accumulation. Jadi sistem biaya adalah serangkaian prosedur, teknik, dan kebijakan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi biaya yang terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada pun juga jenis-jenis sistem biaya. Jadi jenis-jenis sistem biaya itu ada 4. Yang pertama itu ada sistem biaya berdasarkan job order atau job order costing. Selanjutnya yang kedua ada sistem biaya proses atau proses costing. Yang ketiga ada sistem biaya standar, dan yang terakhir ada sistem biaya berdasarkan aktivitas. Selanjutnya ada cost system and cost accumulation. Akumulasi biaya adalah proses pengumpulan semua biaya yang terjadi dalam fase produksi selama satu periode. Nah, proses ini mencakup beberapa langkah penting yang memungkinkan manajer untuk memahami biaya yang terlibat dalam produksi. Nah, di sini proses akumulasi biaya itu terdiri dari 4. Yang pertama ada identifikasi biaya, pengumpulan data biaya, pengolahan data, pelaporan biaya.
Selanjutnya kita masuk ke job order costing. Jadi job order costing atau penetapan biaya pesanan adalah sistem pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi atau dasar pesanan. Setiap pesanan itu dianggap sebagai satuan akuntansi tersendiri, sehingga biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik itu dicatat secara spesifik untuk pesanan tersebut. Tujuannya apa? Tujuan utamanya apa? Untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik secara total maupun per unit, serta menilai profitabilitas pekerjaannya. Selanjutnya ada pun langkah-langkah perhitungan harga pokok pesanan. Langkah-langkahnya itu terdiri dari 5. Yang pertama itu mencatat biaya bahan baku langsung. Terus yang kedua mencatat biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga mengalokasikan biaya overhead pabrik. Dan yang keempat perhitungan harga pokok pesanan. Dan yang kelima menentukan harga pokok per unit. Selanjutnya kita masuk ke proses costing. Jadi proses costing merupakan salah satu metode dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dengan cara mengumpulkan dan mengalokasikan biaya berdasarkan tahapan proses produksi dalam periode tertentu. Adapun juga karakteristik utama dari metode proses costing yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama, produksi dilakukan secara terus-menerus. Terus produk yang dihasilkan bersifat homogen. Biaya dikumpulkan berdasarkan departemen atau proses. Terus penggunaan konsep unit akuivalen atau equivalent units, dan perhitungan biaya dilakukan secara periodik. Selanjutnya, adapun mekanisme pengumpulan dan pengalokasian biaya. Jadi, dalam metode proses costing, mekanisme pengumpulan dan pengalokasian biaya merupakan inti dari sistem penentuan harga pokok produksi. Proses costing berfokus pada akumulasi biaya dalam setiap departemen atau tahapan proses produksi. Terus adapun juga tahapan proses produksi. Yang pertama itu pengumpulan biaya produksi, yang kedua pengelompokan unit produksi, yang ketiga perhitungan unit ekuivalen. Terus yang selanjutnya perhitungan biaya per unit ekuivalen, dan terakhir pengalokasian biaya ke produk selesai dan produk dalam proses. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu joint product and by product. Jadi joint product adalah 2 atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi yang sama dan memiliki nilai ekonomis yang relatif setara dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebelum mencapai spill-off point atau titik pemisahan. Contohnya seperti bensin, solar, minyak tanah, minyak bumi. Terus ada pun juga byproduct. Jadi byproduct itu dihasilkan bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, tetapi memiliki nilai ekonomis yang lebih jauh lebih rendah dan bukan tujuan utama produk, namun tetap dapat memberikan tambahan pendapat. Contohnya seperti dedak atau sekam atau serbuk kayu atau ampas. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik joint product and by product. Jadi karakteristiknya joint product itu yang pertama dihasilkan secara bersamaan dan tidak memproduksi salah satu tanpa yang lain. Yang kedua itu menggunakan bahan baku yang sama, bahan baku TK dan overhead pabrik digunakan bersamaan. Terus yang nilai ekonomisnya juga relatif sama, nilai jual signifikan dan setara. Terus ada split off point. Terus produk baru dapat dipisahkan setelah titik pemisah. Yang terakhir memerlukan alokasi biaya bersama harus dialokasikan ke masing-masing produk. Terus karakteristiknya by product itu terdiri dari nilainya itu jauh lebih rendah, jauh lebih kecil dibandingkan produk utama, merupakan hasil tambahan dan juga muncul sebagai sampingan dari proses produk utama. Bukan tujuan utama produksi, keputusan produksi berdasarkan produk kita. Dapat dijual atau diproses lanjut tergantung analisis pemanfaatan lebih lanjut. Biaya produk relatif kecil, umum tidak dibebankan bagian dari biaya bersama. Baik teman-teman, itu saja hasil dari review materi yang telah saya sampaikan mengenai akuntansi biaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.